Alhamdulillah. Gantengnya masyaallah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Monggo pinara Gus. Pak Yai. Monggo Yai. Ya Allah ya Karim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ganteng Keram. Ya Allah. Ini kira jurabinya loh ya. Ya Allah ya Karim. Langsung ceramah mau. Masih lemas badannya, tapi kan Patek iso guyu bani. Tapi auranya langsung beda ya. Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngadeg suwi-suwi lemes seger iso guyu. Pantasnya tadi kiai itu lagi. Iya, siap. Ngerti ya kan? Masya Allah, keren ya. Selamat ya, selamat ya Pak Yai, salam. Selamat kalau Pak Yai, salam. Masya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, keren deh. Bangga. Dan keren ramai. Masya Allah. Mangga. Merokok dengan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih tidak enak badan. Oh, benar ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo. Nanti langsung Wis disumut iki. langsung apa ini? Oke, sama-sama semangat. Tapi saya mau ngerek kopinya, kayaknya kopi deh. Kopi apa namanya? Kopi hitam apa kopi susu? Kopi hitam. Kopi hitam. Jadi acara apa? Ini sebenarnya bisa dikatakan rukiahan. Rukiah. Rukiah itu sebenarnya sama artinya dengan subuh. Rukiah itu sama dengan subuh. Sama. Jadi intinya ya kita ini mendoakan. Kegiatan ini setiap hari. Oke, seperti ini dilakukan khusus di bulan puasa ini setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih. Ini beliau ini jujur saja ya lebih dari 2 tahun menyerang saya, lebih 2 tahun itu menghujat saya, kayak gitu. Menghujat saya selama 2 tahun, tapi alhamdulillah saya sama sekali tidak ada sama sekali tidak. Ya karena menurut saya ya semua hal itu terkadang hanya kesalahpahaman karena ketidaktahuan atau miskomunikasi. Dan juga namanya kita terjun di dunia media sosial ya, kita terjun di media itu pasti yang komentari itu pasti akan ada, itu pasti akan ada. Dan kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, terus kita melakukan kesalahan, itu menurut saya ya baik-baik saja. Karena melakukan kesalahan di dalam kebaikan itu lebih baik daripada tidak pernah melakukan kebaikan. Contoh kita ngurusin orang tua mungkin salah bikin minum, salah bikin kopi, salah ngasih makan, salah ngomong nggak apa-apa. Yang penting kita ngurusin orang tua lebih baik daripada yang nggak pernah ngurusin. Yang ngedoain orang seperti ini kalaupun salah ya lebih baik daripada nggak pernah doain orang. Tapi buat Kang Joko rasanya badannya itu Ya mungkin nah, sekedar ya lemes-lemes sudah wajar. Tapi tadi saya udah ajak untuk muter jalan-jalan santri kan. tapi mangling nggak sih pakai gini? Nah, mungkin Mangling banget ya. Nyantri. Sangare ilang. Kalau menurut saya malah tambah sangar. Menurut saya tambah sangar malah tambah berwibawa, Ya. tambah ganteng. Menurut saya loh. Kayak samping kayak Gus Maksum. Ada wibawanya. Bertambah wibawa. Lo aji ini rokok kan gak seko Gus Ono. J.
Iya, mohon Ini maaf jangan Kang tambah Ustaz. istri ya, jangan ya. Ya, masalah. Sampai mungkin Enggak, saya juga satu ya. Masalah, alhamdulillah. Nanti ikuti terus perjalanan kita untuk yang pertama ya perjalanannya Kang Joko Arek gimana di pondok ini. Yang jelas ya, sampai lihat apa adanya saja. Ya, intinya saya menganggap jenengan itu saudara saya. Nanti kalau sudah benar-benar sehat baru nanti saya antarkan pulang. Kayak gitu. pulang ke lalu. Heeh. Oh, mau main ke sana itu. Siap. Tapi tempat saya itu pelosok. Di pelosok. Ya, di pegunungan. Sama kan aslinya saya malah di Lampung itu di hutan kok saya di Lampung itu. Tanahnya, jalannya itu masih tanah gitu. Itu kan jarang orang yang tahu. Orang kan tahunya saya sudah di sini. Padahal saya dulu kan dari Lampung kan jalan kaki. Saya kan apa namanya, anaknya orang tidak punya gitu. Bahkan ketika saya masih umur belasan tahun kan saya ngurusin orang tua saya, masih makan, nyuapin, mandiin, itu kan seperti itu. Makanya sekarang kemudahan yang saya dapatkan sekarang itu bukan karena kehebatan saya, bukan. Sebenarnya saya itu bodoh, nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah ya berkah dari doa orang tua saya lah. Sehingga sekarang itu kayak ya apa ya, ngidoni ngene kan ya belalah Pak Yusuf mari gitu. Itu berkah dari orang tua. Makanya orang yang banyak yang nggak tahu prosesnya gitu. Kan yang tahu kan yang diketahui sekarang ini kan setelah jadinya gitu, hasilnya. Prosesnya kan orang nggak tahu. Mungkin orang melihat mobil saya banyak, anak saya di mana-mana kayak gitu. Padahal ya saya dulu juga sama orang yang punya. Maka ya tak kasih tahu ke anak-anak semuanya, kalau pengen sukses itu sebenarnya gampang. Berbakti sama orang tua, pasti hidupnya sukses. Nanti diwarisnya sukses. Insya Allah. Dan nanti jangan heran kalau sukses banyak yang iri, banyak yang dengki itu ya. Harusnya itu menjadi penyemangat ya, jangan menjadi sebuah beban. Anggap aja itu adalah motivasi. Yang penting satu, hatinya jenengan itu tidak baperan gitu. Yang penting hatinya jenengan itu tetap bisa tenang, tetap bisa senang. Ini memanage pikiran dulu yang penting. Jangan sampai terkotori dari kotoran orang. Karena setiap kali panjenengan berjuang pasti akan ada ujiannya. Ngoten Mas Joko ya. Kalau di hipnosis itu kan juga diajarkan untuk memanage pikiran kita ya. Hipnotis itu ilmu komunikasi. Jadi komunikasi kita kalau sudah tersampai ke mereka, mereka dibilang iya. Kita kali kata-kata kita dibilang iya ya benar. Tapi kan sebenarnya hipnosis itu kan bukan ilmu sihir, bukan ilmu untuk kejahatan kan sebenarnya seperti itu. Ya sebenarnya tergantung orang yang memiliki. Nah, tergantung yang pakai ya. Mau dibawa kemana itu ilmunya itu. Mau dibuat pengobatan ya bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Berarti nanti preman bisa membantu pengobatan dengan itu ya. Insya Allah bisa. Itu kan makan suket pengobatan. Ya itu saya suruh. Iya berarti dikit. Pasiennya kan makan suket. Karena hipnotis itu tergantung yang ilmunya hipnosis. Kalau yang megang ilmu hipnosis itu namanya hipnotis. Itu tergantung kita yang memainkan di mana. Jadi kalau kata-kata kita yang sudah sampai mau mereka ya apa kata-kata perintah kita diterima, diturutin. Masuk. Ya udah masuk. Mungkin kalau saya menganggapnya sih ilmu gendam. Kalau saya menganggapnya ya. Tapi kalau ilmu gendam itu setahu saya ya kita bisa menenangkan orang lain kalau hati kita tenang kayak gitu. Ya gimana supaya hati kita tenang ya? Pikiran kita harus tenang. Gimana pikiran kita senang, kita harus syukur ya.
Gimana harus syukur ya? Kita harus iling. Gimana supaya iling ya harus dikir kayak gitu kembali lagi kayak gitu. Biasanya dengan riado gitu. Mungkin hampir sama lah. Iya. Iya, insyaallah. Ikuti terus nanti perjalanan kita dengan Bang Joko Arek selama di sini. Insyaallah nanti terus kita ambilkan. Soalnya masih ada juga ini temannya yang sakit. Semoga Bang Joko insaf. Wis insaf Tapi semoga insaf bae. Ini permintaannya subscriber kan kata semoga insaf kan ngoten. Amin amin. Posisi di mana? ada di basecampnya jenengan yang dulu yang pernah jenengan di sana itu. Dia ada di sana. Karena saya tahunya kan dulu jenengan itu kan di sana, makanya saya bawa ke sana. Tapi ada santri yang di sana. Oh iya. Tapi jenengan ini saya tanya nih. Jenengan itu masih dendam nggak sama saya? Nah, ini. Enggak ada. Dari dulu pun saya nggak ada rasa benci, nggak ada dendam. Saya itu kalau udah ngomong sehati saya itu nggak pernah punya musuh dendam sama mereka orang, nggak ada. Jadi saya pengen menambah pengalaman yang pernah saya tonton di TV nyata atau enggak. Dan saya berani taruh lalu badan saya sendiri buat taruh. Mantap. Oh, berarti jenengan ini sekarang ya sudah nggak benci sama saya? Dari dulu pun nggak pernah benci. Alhamdulillah. Jadi intinya ya sebenarnya cuma pengen membuktikan benar apa enggak, double apa enggak. Karena intinya sebenarnya saya juga nyambung, makanya saya juga kayaknya hati kita tuh nyambung. Sebenarnya itu cuma pengen memberantas oknum dukun lah ya. Ya, Dukun, awalnya di situ. dukun pengganda uang, dukun cabul, dukun penipu. Itu sampai itu intinya pengen memberantas itu kayak gitu ya. Pengen berantas dari dulu. Emang rencana saya pengen berantas oknum. Terus itu kok bisa larinya ke saya itu kan? Karena yang nongol di handphone saya Berarti saya itu benar-benar terkenal ya. Masya Allah, wah ini bisa tajak podcast lah. Dan lebih parah lagi memang apa ya, opini dan juga asumsi yang menyerang ke saya itu memang dari dulu luar biasa ya. Padahal kan gini ya, mohon maaf, di konten itu kan yang dobol-dobolan, yang konten settingan, yang kontennya apa viral itu kan nggak cuma saya. Ada Kang Ujang Bustami ya, ada siapa GNS ya, Banyak. ada siapa Gus Idris, Gus Idris. terus saya. Kenapa kok yang paling diserang itu saya ya? semuanya yang kamu sebut udah saya serang semua. Udah saya serang semua. Terus kok bisa nggak berlanjut itu gimana? Apa mereka itu minta maaf atau gimana gitu? Jalan keputusannya dia itu seakan-akan kayak ini, nggak ada yang dipraktekkan secara apa itu nongol tuh menonjol, nggak ada gitu. Nggak ada ya. Berarti yang paling menonjol itu saya ya. Saya Saya gitu ya. Oh gitu ceritanya. Siap. Berarti yang paling kurang ajar, yang paling menantang itu saya ya berarti ya. yang paling menonjol pokoknya menyengat. Akhirnya jenengan itu tekad Nah, datangi kayak gitu ya. ya saya datangin pertama kan saya serang dulu, saya serang. Kan kita bisa menyerang psikis orang itu kan bisa lewat media sosial. Siap. Ini jujur ya, saya buka di sini ya, nanti saya buka di podcast. Ada juga yang menyerang kita itu, tapi nanti ya saya buka nanti. Ada yang minta uang ke saya itu 200 juta. Jadi supaya dia nggak nyerang saya itu minta ke saya itu 200 juta itu pernah ada yang seperti itu. Nah kalau yang seperti itu enggak saya tanggapi. Tapi kalau yang benar-benar kayak jenengan mau berantas oknum-oknum dukun, nah itu baru yang saya tanggapi kayak gitu. Karena kan sudah jelas berbeda niatnya kayak gitu. Kalau saya nggak pernah minta duit sama seseorang, nggak pernah. Makanya itu terus akhirnya saya terimalah datanya ini.
Tapi sebenarnya kalau boleh jujur saya lebih senang dikatakan apa settingan kayak gitu, lebih senang dikatakan double karena apa? Karena nanti nggak ada yang minta pembuktian kayak gitu. Karena kalau minta pembuktian nanti yang rugi ya saya sendiri kan kayak gitu. Oh, itu berinsaf lah ya. Ya dari dulu saya sadar. Sadar. Tapi intinya jenengan sama saya itu sekarang sudah tidak benci ya. Ya, Dari dulu nggak benci. Dari dulu saya nggak benci. Nggak benci tapi saya digebukin ya. Kan namanya kita nyoba ya Pak. Oh iya. Yang bener deh. Ada memverifikasikan, saya coba ya. Tadi gua buki aku cacat. Kembali di dulu ya Allah. Terus ngomong Monggo. Saya sampai lupa nawarin lagi. Aduh ya Allah. Seolah di podcast lah dalam Joko ini ceritanya. Karena ini juga terserah nanti ya Mas Joko mau bongkar apa enggak. Tapi sebenarnya di belakang beliau ini teman-temannya ya yang nyerang saya itu ya banyak. Bahkan yang viral dulu itu juga teman baiknya Bang Joko sendiri kayak gitu. Tapi nggak tahu. Yang biasanya ini loh pakai baju kayak gitu loh. Yang merah-merah ini. Iya. Tapi ya terserah nanti Bang Joko mau bongkar apa enggak. Tapi yang jelas ya beliau ini orang berpengalaman lah. Makanya yang dulu nyerang sampai viral itu ya temannya beliau sendiri. Tapi nanti mau saya ajak podcast lah beliau kalau sudah sehatnya sudah full gitu ya. Siap. Ini setengah sadar nih. Setengah sadar nih. Enggak dari dulu sadar. Kan beliau ini kan sudah bilang tadi intinya pengen membuktikan. Iya. Makanya saya sampai digebuki, dijajal-jajalan kita tewali, dirate, digebuk, dicekak, guys, luar biasa. Alhamdulillah saya senang lah. Ya, saya mencoba orang itu ya lihat-lihat, enggak sembarangan juga. Kalau orang tukang menyai rumput saya gitu ya. Bener. Iya. Apalagi si Alvin Pak. Aku sing denda baik. Santai aja. Siap. Karena sudah kamu semua jangan dendam Iya. dong. Damai pisan. Damai. Malah sama ini. Mumpet hipnotis neh. Hipnotis neh. Dengar ini loh, dia ceramah gimana Pak Ustaz? Kalau kamu dendam sama saya, kamu berdosa. Iya, siap. Sudah damai sekarang berarti. Sudah damai. Salim dong. Misalnya Ini kan anggap aja kita menambah pengalaman. Iya. Jadi anggap aja ini sekolah. Betul. pelajaran hidup. Ya. Mau naik tingkatan. Benar. Siap. Oke. Jadi lebih sabar lagi. Amin. Siap. Oke, matur suwun Mas Joko. Dan di sini santai aja, silaturahmi. Ya intinya kita sudah ada kemusuhan dan persaudaraan. Ya. Nanti kalau panjenengan memang sudah siap, panjenengan memang tertarik dengan apa yang di sini, terutama dengan pelajaran di agama kita. Nanti kalau memang sampai berkenan, kalau memang sudah hatinya sudah klop, nanti saya syahadatkan. Tapi saya nggak memaksa ya kan, biar dari hati beliau sendiri. Kalau mau, nggak mau ya nggak apa-apa. Saya itu udah di Muslim. Saya Muslim. Oh, Muslim berarti sadar. Ini Muslim loh. Beda, nanti apa namanya, ada namanya syahadat baru lah kayak gitu. Sadar. Maksudnya kayak gini, ketika maksudnya disyahadatkan lagi kayak gitu. Karena punya salah, sakit lagi. Nanti salah lagi. Aduh ya Allah ya kali ini. Iya tacai gitu. Aduh ya Allah. Iya tadi. Ini nantilah. Nanti kita ngobrol lagi lah. Pokoknya ngono kuwi. Salah kampret gitu lah. Allah salah. Oke. Terima kasih. Sehat selalu, semangat. Amin. Mumpung ini bulan suci Ramadan, diberkahi bulan suci Ramadan juga, nanti bisa mengikuti kegiatan di sini. Dan nanti kalau mau pulang bilang aja,
Nanti kita antarkan. Tapi saya pengen ini sih jenengan di sini ngaji dulu. Siap. Lihat-lihat ngaji di sini. Biar lebih tahu bukan hanya di kontennya, bukan hanya di pertarungan santet, tapi kegiatan saya sehari-hari. Karena banyak yang mengira kalau di sini kan apa kegiatannya apa gitu. Jadi sampai di sini nanti juga bisa mengajinya di sini berapa kali, sholat malamnya bagaimana dan sebagainya. Ya. Sekalian kalau nggak pengen belajar hipnotis, Bu. Pengen Ojo. belajar. Main virtual. Ntar kamu belajar sama saya, dendam sama saya. Wes ndak dendam ini. Ya kita sekarang saudara ya Mas Joko ya. Siap. Tidak ada masalah ya. Iya, iya. Oke, teman-teman, untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diajak makan.